Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 23020012. Saya mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2A. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara lugawi berasal dari kata hakama atau hukum, berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan muhkam adalah sesuatu yang kokoh, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Contoh muhkam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Contoh yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan subuhah atau keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya, secara konkret maupun abstrak. Contoh ayat mutasyabih, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ala arsyistawa, artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. At-Toha ayat 5. Perbedaan muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih ialah yang diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasih, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud atau hukuman, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansuh dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Antara lain, segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Yang kedua, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surah Al-Fatah ayat 48. Macam-macam ayat muhkam. A. Ayat yang menjelaskan tentang akidah. B. Ayat yang menjelaskan tentang syariat. C. Ayat yang menjelaskan tentang akhlak. D. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah. E. Ayat yang menjelaskan tentang alam semesta. Macam-macam ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. C. Mutasyabih yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu, bukan oleh semua orang, termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mereka menyucikan Allah dari pengertian lahir
yang mustahil bagi Allah. Mazhab Khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Hikmah-hikmah ayat-ayat muhkamah yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. 2. Memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya, agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. 3. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena lafal ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. 4. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surah yang lain. Hikmah ayat-ayat mutasyabih memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. 2. Teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat mutasyabih. 3. Membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan ilmu-ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. 4. Memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Sekian, terima kasih.